Kalau harapan gue dari dulu sampai hari ini sama bang, artinya semoga rakyat Indonesia bisa mendapatkan keadilan dari perbuatan-perbuatan zalim oknum-oknum pejabat bangsat. Alhamdulillah gue termasuk orang yang pertama kali memberitakan ini, kalau nggak salah tahun 2022. Gue dapat laporan dari aktivis lingkungan hidup di Morowali tentang adanya aktivitas tambang di sana yang sangat meresahkan masyarakat, dan sudah banyak masyarakat terdampak itu dari tahun itu sampai hari ini. Dan gue nggak kaget kalau sekarang baru rame orang-orang teriak gitu. Udah nggak kaget lagi, memang udah lama ini gue tahu. Cuman waktu itu gue suarakan juga mungkin karena belum viral juga ya. Jadi akhirnya seolah-olah sekarang baru boomingnya gitu. Itu bandara itu memang disediakan untuk masyarakat Indonesia khususnya atau memang seperti apa? Nah, kalau dari informasi yang kita dapatkan dari keterangan Pak Syafri Samsudin kan, bayangin aja, gue kemarin sampai curiga begini nih, jangan-jangan Pak Syafri bukan latihan perang di situ. Pak Syafri memang mendeteksi adanya aktivitas, dugaan gue ya, Pak Syafri mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan di bandara itu, lalu kirim pasukan, tapi dengan tanda kutip gitu. Ya ini latihan perang, dan dengan latihan perang itu kan akhirnya terbongkar semuanya sekarang. Dan sekarang ini rame-rame ya, Pak Jokowi juga, saya tidak merasa meresmikan atau tidak ingat begitu ya. Tapi ternyata bapak gue katanya itu ada apa ya, mau nyebut termul nggak apa-apa ya. Ya termulnya ngomong begitu. Ada kan, ada tanda tangan Jokowi juga katanya di sana. Jadi ya kalau mau lihat orang yang paling bertanggung jawab di situ ya rezim pada waktu itu, Pak Jokowi. Waktu saat itu Menhan-nya masih Prabowo. Iya. Nah, itu gimana kok tidak ada tindakannya seperti apa? Oke, sehebat-hebatnya Menteri Pertahanan itu juga akan tetap ngomong siap sama Presiden. Walaupun Pak Prabowo jenderal, tapi pada waktu itu posisinya dia adalah Menteri Pertahanan. Nah yang jadi pertanyaan sekarang bang, dia ini jenderal yang sekarang jadi Presiden gitu. Ya, apakah Pak Prabowo akan mendiamkan ini aja? Karena ini udah menyangkut kedaulatan negara bang. Bagaimana bandara seperti yang diberitakan kan, diduga di situ nggak ada petugas bea cukai, pengamanan bandara nggak sempurna, nggak seperti bandara-bandara yang lain. Nah ini kan kalau itu bandara sudah ada berapa tahun, kira-kira berapa banyak kerugian negara yang diakibatkan oleh adanya bandara itu, gitu bang. Bang, sebuah aktivitas di situ artinya masa sih pemerintahan daerah itu tidak melapor ke pusat atau apa gitu? Ada sebuah kegiatan pembangunan di situ bang pada waktu itu. Nggak mungkin nggak ngelapor, nggak mungkin lah. Kita rakyat jangan dibodohin terus gitu. Mereka tahu sama tahu, dan alhamdulillahnya dengan terbongkarnya kasus IMIP ini membuktikan sedikit ya dugaan gua bahwasanya ya Pak Prabowo lagi bersih-bersih sekarang. Cuman cara bersih-bersihnya mungkin nggak pakai vacuum cleaner, tapi pakai sapu yang tipis-tipis gitu, disapu tipis-tipis, ya. Karena aktivitas bandara itu besar bang, pesawat yang di sono, bukan pangkalan ojek ini, pesawat besar, nggak mungkin dong otoritas nggak tahu, bang, tahu, atau mungkin pura-pura nggak tahu ya, tahu. Jadi ini kalau sampai terbongkar bang, wadah. Alhamdulillah ada tuh. Akhirnya derita masyarakat Morowali yang terdampak akibat tambang ini sekarang bisa terbalaskan. Mudah-mudahan itu terbongkar. Dan saya yakin Jokowi dan Luhut tahu. Ya, Bapak tua satu tuh hebat. Menstruasi. Menteri segala urusan dan situasi. Wah, di rezim Jokowi kemarin. Ya gua nyebutnya menstruasi tuh, Pak Luhut. Menteri segala urusan dan situasi. Itu juga tahu. Tahu lah. Tahu, bahkan katanya sekarang pasang badan ya. Ya wajar lah pasang badan, umur udah berapa. Loh, kan di situ ada perhubungan, ada keuangannya, ya cukai ada juga. Itu kan keluar masuk barang. Ya dong, keamanan ada, perhubungan ada, tenaga kerja bisa juga ada. Karena orang-orang mau kerja di Morowali itu kan kita ngelihat banyak tenaga kerja asing di sana. Jadi ini Morowali ini diketahui oleh para pejabat pada masa itu, yakin saya. Mungkin Prabowo baru ini kan belum setahun ya, Presiden Prabowo belum setahun, lihat masalah itu, Prabowo tahu juga itu.
Dugaan gue tahu juga. Masa Menteri Pertahanan nggak tahu? Tahu lah. Tapi di saat dia jadi presiden, dia sekarang membongkar ini lewat tangannya siapa? Pak Syafri Samsudin. Kenapa? Pak Syafri Samsudin, alhamdulillah saya menaruh harapan sama Bapak Menteri Pertahanan yang sekarang ini. Karena belum ada jejak cacatnya beliau. Ya, selama ini belum kita ngelihat itu. Jadi mungkin lewat tangan Pak Syafri Samsudin, Pak Prabowo ingin membongkar ini. Karena Pak Prabowo kalau mau pakai tangannya sendiri, bisa aja dijawab, lu kan tahu, bisa aja begitu ya. Lu kan dulu Menteri Pertahanan, tahu dong. Tapi kalau lewat Menteri Pertahanan, lain lagi ceritanya, begitu Bang. Terus, selama ini aktivitasnya apa ya di Bandara Manora? Wah, itu yang kita belum tahu Bang, karena itu aktivitasnya lebih ke arah dirahasiakan mungkin kali ya. Karena memang bayangin aja petugas yang di sana itu kan nggak seperti petugas di bandara-bandara lain. Petugas khusus gitu. Jadi terkesan memang ada yang ditutupi dengan aktivitas bandara itu. Bahkan saya mengutip tentang Pak Luhut itu buat track recordnya para investor dia itu gimana Pak? Nah itu kan itu sudah menjadi rahasia publik siapa Pak Luhut gitu. Ialah di masa rezim Jokowi manusia yang paling banyak jabatannya dia. Bahkan hampir boleh saya bilang apa yang dilakukan Jokowi ada Luhut di situ. Apa yang dilakukan Luhut ada Jokowi di situ. Sampai kita bingung. Yang presiden siapa sih ini? Pernah kan ada video tuh Jokowi lagi pidato, Luhut teleponan. Masa iya menteri begitu? Jadi Pak Luhut, wah, tapi wajar sih dia pasang badan. Ya umur udah berapa kan gitu ya. Wajarnya dia pasangin deh sekalian gitu. Oke, harapan ke depan seperti apa ya? Kalau harapan gue dari dulu sampai hari ini sama Bang. Artinya semoga rakyat Indonesia bisa mendapatkan keadilan dari perbuatan-perbuatan zalim oknum-oknum pejabat bangsat yang selalu menindas rakyat. Angin akan berubah Bang. Ini contohnya di Sumatera. Ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara gue di Sumatera dikasih sabar sama Allah, diganti segala kebaikan yang meninggal, Allah ampuni dosanya. Di Sumatera ini alam sedang menunjukkan kepada rakyat Indonesia. Ini yang kami suarakan dari dulu. Kalian dulu bilang kami orang-orang sakit hati, orang-orang yang anti pemerintah. Bukan. Kami menjaga rakyat. Sekarang kalian melihat akibat perbuatan dari pejabat-pejabat itu. Dan insya Allah ini semuanya akan terbongkar. Siap. Terima kasih.